produk-produk Ozawa yang kita bangun di dalam Ozawa ini produk yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kita ada tambahkan, di sini ada tulisannya part of KNJ. Kita mencari pabrik yang dengan kualitas yang setara atau lebih. Produk Ozawa ini juga, makanya kita berani tulis terbaik di kelasnya. Oke, lanjut nih Pak. KNZ Ozawa ini ada juga perbedaan kemasan. Itu apa Pak tujuannya, dan mungkin dari segi kualitas kah yang berbeda atau gimana Pak? Kenapa sekarang Ozawa abu-abu jadi merah? Di sini ada tulisannya part of KNZ. Kenapa tuh Pak? Di packaging Ozawa ini ada tulisan part of KNZ. Yang di lama punya nggak ada. Karena kita mau meyakinkan bahwa produk-produk Ozawa yang kita bangun di dalam Ozawa ini produk yang bisa kita pertanggungjawabkan. Makanya kita berani menampilkan bahwa ini keluarannya KNZ loh. Iya. Ini keluaran KNZ loh. Atau berkaitan juga dengan KNZ ya. Jadi kalau produk ini banyak problem, kalian bisa komplain ke KNZ-nya gitu. Jelas. Sementara merek-merek second brand atau third brand atau merek keempat orang lain yang buat perang harga gitu ya di lapangan. Kita nggak tahu merek A ini punyanya siapa. Yang kita tahu cuma merek kualitas yang bagusnya doang, yang grade A-nya doang. Kualitas yang grade B-nya kita nggak tahu bikinan siapa dari yang kualitas A-nya. Turunannya dari kualitas A mana. Sehingga ketika barang itu ada problem, kualitas A-nya kan kena dampak. Iya, pasti. Oh ini misalnya kayak Ozawa nih, saya nggak sebut merek ya. Ozawa ketika dia ada problem, barangnya jelek, tahuan di lapangan. Maksudnya, oh ini KNZ yang bikin loh. Sementara kan mereka nggak berani tulis ini part of KNZ-nya. Iya. Sehingga kita nggak tahu itu punya siapa, tapi kita berani. Kenapa berani Pak? Karena kualitas yang ada di Ozawa ini kita berani pertanggungjawabkan. Saya juga ada jelaskan di dalam podcast sebelumnya yang saya ambil contoh Night Gear Ozawa dengan KNZ. Karena mereka barang itu bisa dipakai dan mereka bungkus dengan kualitas A. Merek A. Iya. Sehingga saya melihat, wah ini nggak benar. Ini istilahnya nggak baik gitu loh. Nah makanya saya bikin Ozawa gitu. Dan Ozawa bermainnya adalah ya kualitas yang seperti itu. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena mereka berani taruh di kualitas A. Kualitas barang grade bagusnya. Artinya barang itu bisa dipakai. Dan cukup buat market Indonesia. Tetapi apakah cukup untuk ditaruh di dalam KNZ? Tidak. Beda, kita beda. Makanya saya bikin Ozawa nih. Kalau di lapangan ya kalian lihatlah ya, bebek ketemu bebek lah, ayam ketemu ayam gitu loh ya. Jadi istilahnya ya KNZ punya beda dengan yang kalian bandingkan dengan kelasnya Ozawa. Kalau emang mau bandingkan ya Ozawa yuk, ketemu yuk di Ozawanya. Tapi emang secara kualitas layak, kita berani. Makanya kita berani tulis part of KNZ. Berarti untuk masalah upgrade packaging ini ada nilai jualnya juga nggak? Oh iya ada dong, jelas dong. Kita tampilkan supaya nilai jualnya lebih baik lagi gitu loh. Supaya orang-orang yang menjual produk Ozawa ini, oh ya ini bukan karena murah, bukan murahan gitu loh. Nah, kualitasnya emang kualitas yang oke, cuma market nggak tahu aja. Iya, market nggak tahu. Nah ini saya buka rahasia sedikit. Ini mewakili Panji sama mewakili netizen lah ya. Oke. Ini kan Panji juga kayak ngeliat ada produk kita tuh kemasannya berbeda nggak Pak? Iya ada. Ya kayak ini, contoh rotak nih. Kemasan yang ini warnanya kebiruan, yang ini warnanya biru gelap. Itu kenapa Pak? Perbedaan warna packaging ya, sehingga banyak yang anggap ini palsunya KNZ ya gitu. Iya, takutnya palsu ya kan. Why? Kenapa produk ini punya packaging yang berbeda? Jadi banyak case sih. Sebenarnya saya mulai dari yang paling gampang dulu, misalnya kayak bearing ya. Iya, bearing. Kalian lihat sekarang kita sudah mulai emboss, yang dulu belum emboss. Kenapa? Karena ini juga saya harus mengucapkan terima kasih ke kalian. Karena ini packaging bisa seperti ini berkat kalian, fansnya KNZ, orang-orang yang memakai produk KNZ, toko-toko yang yakin mau menjual produk KNZ, distributor yang totally out fokusnya produk KNZ, sehingga penjualan kita membesar, kita growing, sehingga pabrik melihat bahwa oh dengan growingnya quantity KNZ ini, akhirnya saya bisa tambah kemasan yang lebih baik. Padahal kalau kita bicara bearing ini, anggaplah kita ganti rubah kemasan, beda 1000 aja.
bearing harganya berapa sih? 1.000 itu sudah berapa persennya? Oh, tapi ternyata ini kita dapat secara free diberikan oleh pabrik packaging yang lebih baik karena kita growing secara quantity di pembelian. Jadi thank you buat semuanya. Baik itu netizen, baik itu montir, baik itu toko-toko, bengkel-bengkel, baik itu distributor kita. Dan baik itu kalian juga. Semua kerja tim lah ya. Jadi pertama adalah alasannya karena ada support lebih yang diberikan oleh pabrik kepada kita. Ada perubahan packaging, entah itu support lebih atau itu kita nambah biaya, nambah cost lah ke produknya sehingga kita upgrade packaging lah. Sehingga ada 2 model packaging. Kenapa? Karena kan kita punya stok. Stok ini ada di gudang saya, ada di gudang distributor, ada di toko-toko bengkel-bengkel. Masih stok packaging yang lama. Sementara ini sudah masuk sehingga kelihatan ada 2 packaging yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ada perbedaan pabrik. Kuota kita yang begitu besar, kuantiti kita yang begitu besar waktu itu, satu pabrik tidak cukup untuk mensuplai kita. Sehingga saya mau nggak mau cari pabrik dengan kualitas dan profesional yang setara atau lebih untuk menyuplai kita supaya kuota market ini terpenuhi gitu loh. Nah, kebiasaan pabrik ini, mereka juga punya hopeng ya. Mereka packaging nggak bikin sendiri. Ada yang mungkin packaging bikin sendiri. Ada yang belum punya mesin packaging gitu loh. Ya mereka pesen kertasnya kan dari luar. Mungkin mereka punya mesin pressnya aja, tapi plastik ini dan kertasnya dari luar gitu loh. Sehingga ya mereka punya kebiasaan dengan pabrik packaging. Yang tadi pabrik produk, mereka sedikit sekali pabrik produk punya pabrik packaging. Paling dia punya mesin packagingnya aja. Tapi dia nggak punya mesin buat bikin karton ininya. Kertasnya itu ya? Ini nggak punya, karena dia udah pasti pabrik packaging. Iya. Nah, pabrik packaging ini karena kebiasaan mereka yang berbeda, sehingga saya sama pabrik packaging A, yang ini sama pabrik packaging B. Gitu loh, kebiasaannya. Jadi kalau kita suruh bikin ke A semua, pabrik ini nggak mau bikin buat kita. Atau ketika dia bikin di pabrik A ini, kita mau samakan packaging, karena dia hopengnya ini dikasih murah. Ketika dia nggak hopeng, dikasih mahal. Akhirnya produk kita jadi mahal juga. Ya, jadi banyak pertimbangannya gitu loh. Akhirnya karena kita bikin di pabrik yang berbeda, misalnya kayak contoh warnanya ini ada yang biru, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang apa. Jadi kita sedang mencari tahu untuk di roller ini yang bagusnya bermain di mana gitu warnanya dari 2 pabrik ini. Menyatukan warna 2 pabrik ini juga nggak gampang. Kita bicara sama-sama hitam aja, hitamnya berbeda. Ya kayak contohnya rotaknya kita bicara sama-sama biru. Yang satu keunguan, yang satu biru. Ya kan berbeda. Jadi pelan-pelan kita akan menyatukan. Pertanyaannya, kenapa nggak bikin di satu pabrik aja yang tadi saya bilang? Maksudnya pabrik packagingnya. Bikin satu pabrik packaging, kita supply satu Cina gitu loh packagingnya. Yang pertama ukurannya nggak selalu sama. Misalnya ukuran plastik dipakai rotak sama ukuran plastik di ini berbeda. Iya dong, karburator ukuran plastiknya besar. Yang kedua, cost. Misalnya kamu kayak bikin packaging di Jakarta. Terus kamu supply ke Surabaya, itu ada cost pengiriman. Terus udah jadi barangnya dibalikin ke Jakarta lagi, baru disuplai Surabaya lagi nanti. Ya nggak bisa dong. Jadi mereka di kota mereka ya kayak orang Jakarta kalau mau bikin packaging ya mereka bikin packaging di Jakarta. Orang Surabaya di Surabaya. Ya ada pabrik packaging di Surabaya. Nah ketika pabrik packaging ini kita satukan supaya dapat kesamaan warna atau segala macam, kayaknya kan jadi cost besar. Ya nanti kalau misalnya emang kita berhasil menukar packaging besar, ya kita bisa kasih semua packaging KNZ ke dia, atau mungkin KNZ punya perwakilan perusahaan di sana, bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya mungkin nanti baru kita bisa punya sesuatu yang lebih baik lagi. Bisa punya packaging yang sama. Kalian lihat aja, sesama packaging KNZ aja, Ozawa aja atau KNZ aja kadang beda ya. Ya kan? Padahal pabriknya sama. Karena ada perubahan yang tadi. Kemarin kita nggak perlu tulisan part of KNZ. Karena muncullah ide dari siapalah entah. Mesti yakinkan market bahwa Ozawa ini bukan produk yang kaleng-kaleng gitu loh. Biar lebih murah tapi bukan artinya kualitasnya lebih abal-abal. Bukan kualitasnya lebih jelek bukan. Jadi emang produk Ozawa ini juga makanya kita berani tulis terbaik di kelasnya. Emang udah di kelasnya ya Pak ya. Nah terus apa nih pengen nanya nih Pak. Tadi Bapak ngomong kayak ini untuk packaging lama ini masih ada stok nih distributor ataupun di bengkel-bengkel. Jadi fokusnya KNZ ini sekarang tuh masih ngeluarin packaging lama atau yang fokus untuk packaging baru aja Pak? Otomatis kalau mereka udah bikin di pabrik ini udah packaging baru ya mereka pasti kasih kita packaging baru terus. Baru aja terus ya? Terus baru. Cuma kalau misalnya emang pas misalnya pabrik kita kan misalnya ada 2 pabrik lah ya. Pabrik A udah kasih kita packaging baru. Tapi di pabrik B masih packaging lama, dia belum berubah. Kenapa? Masih kirim yang model lama. Kenapa? Karena kan mereka punya stok packaging.
Oh iya. Iya, mereka punya stok packaging, mereka masih habiskan dulu gitu loh. Kita masih habiskan dulu. Tapi nantinya akan jadi semua seperti ini. Nah, tergantung produk lah, tergantung produk juga ya. Oke. Berarti yang produk-produk lainnya berbeda juga bakal sama nanti Pak ya? Ya, moga-moga bisa kita lihat nih. Moga-moga bisa. Udah masalah packaging nih Pak. Panji pengen nanya juga masalah kualitasnya ada yang beda nggak Pak? Dari spesifik nih. Tadi kan Bapak ada bilang ada yang sama, ada yang mungkin ada yang lebih meningkat gitu. Maksudnya dua pabrik ini ya. Iya, antara beda pabrik ini Pak. Ya, yang saya jelaskan di awal-awal, kita mencari pabrik yang dengan kualitas yang setara atau lebih. Lebih. Iya. Setara atau lebih. Jadi contoh kayak di roller ini, pabrik kedua kita itu harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal. Apakah kualitasnya lebih bagus atau enggak? Saya masih mesti compare lagi. Saya masih melakukan market research lagi. Tapi yang pasti harganya lebih mahal. Tapi karena kita sudah awal bikin dengan pabrik yang pertama, terus kita sudah tentukan harga jual kita. Ketika kita nambah pabrik harganya lebih mahal, artinya ketika kita datang kurang untung loh. Iya. Ya, kalau nggak harus naikkan harga loh. Iya. Iya, harus saya seperti itu. Tapi kenapa saya tetap order, tetap saya adakan? Kenapa itu Pak? Ya saya nggak naikkan harga, saya subsidi silang. Mungkin anggaplah saya punya untung 10%. Yang ini pabrik kedua untungnya 5%. Iya. Misalnya dulu kalau saya nggak nambah pabrik ini, harusnya untung saya 10% di produk ini. Tapi dengan datangnya pabrik ini, saya harus bikin sama dia, karena barang dia mahal, saya untungnya jadi 5%. Nah, jadi totalnya kan average-nya jadi 7,5%. Karena dua pabrik ini digabung 10 plus 5, saya harus untungnya 7,5%. Iya, benar ya. Artinya ada penurunan profit di produk ini. Iya. Apakah nanti dibikin naik lagi supaya saya profitnya tetap 10% lagi? Belum tentu. Kita lihat ke market seperti apa. Tapi ketika saya mau melakukan seperti ini dan saya ngambil resiko bahwa ada pengurangan profit, tapi ada nilai plus yang di sana. Kebutuhan supply marketnya terpenuhi. Ketika kalian nyari rollernya KNZ, ada di market gitu loh. Ada di customer kita, bengkel-bengkel, ada di toko-toko. Yang penting ada dulu barang. Kalau sepengetahuan Bapak ada nggak sih Pak produk KNZ yang dipalsuin gitu Pak? Ya, belilah dari distributor yang Resmi. Itu ada di mana? Di Linktree. Dari KNZ juga itu ada nggak sih Pak kiat-kiat untuk upgrade produk kita Pak? Soal CDI yang non digital dan Iya, digital udah. Itu kita melakukan penarikan massal.